Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua anak-anak ibu yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Ya, anak-anak ibu sekalian masih semangat ya belajarnya meskipun pembelajaran kita jarak jauh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Ibu akan pimpin doa kita. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Kita masuk ke dalam tema 4, yaitu mengenai globalisasi pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menelaah pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Setelah menelaah pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi, melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menyimpulkan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu keberagaman ekonomi masyarakat di sekitar. Keberagaman kegiatan ekonomi yang ada merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan adanya keberagaman tersebut, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Bayangkan jika hanya ada satu kegiatan ekonomi, tentunya kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, maka kesejahteraan pun sulit untuk ditingkatkan. Kita harus memiliki sikap positif terhadap keberagaman tersebut, selain saling menghargai dan menghormati. Bangga memakai barang dalam negeri juga merupakan contoh sikap positif terhadap keberagaman. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia ditandai dengan beragamnya mata pencarian dan profesi masyarakat, seperti petani, peternak, nelayan, tenaga medis, tenaga pendidik, dan wirausaha. Keberagaman ekonomi adalah suatu perihal yang berjenis-jenis di dalam kegiatan ekonomi atau mata pencarian. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa jenis dalam suatu kegiatan ekonomi tersebut. Kebutuhan manusia bermacam-macam, antara lain kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pakaian, dan lain-lain. Nah, semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus melakukan usaha atau bekerja. Perhatikan gambaran umum tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Ini gambar yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani harus bekerja di kebun. Kita lihat gambar yang kedua, usaha pengrajin dalam membuat kursi dari rotan. Seorang pengrajin harus membuat kursi dari rotan yang diambil dari hasil hutan. Kita lihat gambar yang ketiga, ini adalah gambar usaha kelontong. Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan membuka usaha kelontong seperti pada gambar di layar.
Dan gambar yang terakhir adalah upaya memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan membuka usaha konveksi. Nih, seorang uh, usahawan atau wirausaha di bidang konveksi. Kita lihat sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagamannya kegiatan ekonomi di masyarakat. Perbedaan jenis kegiatan, maksud Ibu, perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencarian masyarakat secara langsung berdampak pada tingkat status sosial ekonomi seseorang. Kita lihat sekarang contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, sikap saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, hidup saling berdampingan dan saling menolong. Yang ketiga, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang keempat, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak pernah menganggap dirinya lebih kaya atau lebih mampu daripada orang lain. Nah, itulah anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah ibu guru jelaskan. Ibu guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, kita akhiri dengan doa Salam Maria. Kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu dari Ibu, anak-anak. Ibu tutup. Terima kasih yang sudah menyaksikan penjelasan Ibu Guru hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.